Bab 2331. Nih Rasul keempat, jadi kaulah yang menghancurkan sirkulasi internal Yonas, Iwan berkata dengan dingin. Ketika dia menyelidiki kematian Yonas sebagai penjaga naga, Iwan mendiagnosis bahwa Yonas meninggal karena kerusakan pada sirkulasi internalnya dan terdapat jejak sisa energi sebenarnya di tubuh Yonas yang mirip dengan Rasul keempat. Iwan langsung menyimpulkan bahwa Rasul keempat kemungkinan besar adalah orang yang membunuh Yonas. Apa? Baik Arthur dan Aunus tercengang. Mereka berdua mengetahui bagaimana Yonas meninggal dan langsung menyadari bahwa Rasul keempat juga terlibat dalam kematian Yonas. Namun mereka begitu sibuk memikirkan kematian Yonas sehingga mereka tidak bertanya-tanya bagaimana Iwan mengetahui penyebab kematian Yonas. Jika pertanyaan itu muncul di benak mereka, mereka akan menduga bahwa Iwan merupakan penjaga naga yang mengunjungi mereka adalah Iwan sendiri. Tentu saja karena kesalahpahaman antara keluarga Gumilar dan Iwan telah terselesaikan, itu tidak akan menjadi masalah meskipun mereka mengetahuinya. Ini brengsek, Rasul keempat, kamu bekerja dengan Joel dan Ronnie untuk membunuh Yonas, aku tidak akan membiarkan siapapun di antara kalian. Arthur tersentak dan meraung. Dia sangat ingin membunuh Rasul keempat tetapi tidak dapat melakukannya jika Bos Selatan menghalanginya. Tidak perlu terburu-buru tetua Gumilar, hentikan Bos Selatan dan aku akan menangani Rasul keempat. Mereka akan mati di sini hari ini dan membayar atas perbuatan mereka terhadap Tuan Yonas. Iwan mengulangi dengan harapan bahwa keluarga Gumilar akan mengikuti perintahnya atau mereka semua mungkin akan kalah. Tapi ekspresi Arthur menjadi gelap saat dia terdiam. Dia tidak mau menyetujui usulan Iwan, tetapi mulai mengembangkan kepercayaan kepada Iwan setelah menyaksikan kekuatannya. Tetap saja, keempat Rasul semuanya berada di tahap menengah yang lunak dan tampaknya tidak mungkin bagi Iwan bisa mengalahkan Rasul keempatnya sendirian. Jika dia bertindak sesuai rencana Iwan dan melawan Bos Selatan dan keluarga Hilton, dia akan mempertaruhkan segalanya pada Iwan, dan jika Iwan gagal, keluarga Gumilar akan kehilangan peluang untuk mundur dan menghadapi kerugian besar. Tampaknya ini pertaruhan yang terlalu besar dan Arthur ragu apa yang dia harus mempercayai Iwan. Saat itu Rasul keempat berdiri, jangan terlalu terburu-buru nak, kamu baru saja beruntung, ayo lakukan lagi. Dia meraung. Saat dia hendak menyerang lagi, Rasul Agung menghentikannya. Ada yang tidak beres dengan anak itu. Kamu tidak akan menang melawan dia, mundur. Aku akan melawannya dan melihat terbuat dari apa dia, Rasul Agung berkata dan melangkah maju. Tapi Rasul keempat mencoba membantah, namun tidak dapat menyangkal bahwa Iwan mengalahkannya. Karena Iwan berhasil mengalahkannya dengan satu pukulan, itu berarti Iwan lebih kuat daripada dirinya, dan menantang Iwan lagi hanya akan membawa lebih banyak penghinaan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan amarahnya dan kembali ke sisi Rasul kedua dan ketiga. Bab 2332. Oh, Rasul Agung ya, jangan repot-repot datang satu persatu. Mengapa kalian tidak mendatangi saya sekaligus? Jangan buang waktuku. Iwan memandang Rasul Agung dengan pandangan menghina. Kamu terlalu sombong bocah, aku lebih dari mampu mengurusimu sendirian. Izinkan aku mengajarimu konsekuensi melintasi keluarga Broto. Rasul Agung sekali lagi marah dengan sikap Iwan dan segera menyerangnya. Ketahuilah tempatmu. Iwan mengejek dan menghadapi serangan Rasul Agung secara langsung seperti yang dia lakukan sebelumnya. Mati sana, Rasul Agung menyitikkan matanya dengan muram. Meskipun Iwan berhasil mengalahkan Rasul keempat, Rasul Agung berasumsi bahwa Rasul keempat mungkin gagal karena dia meremehkan Iwan atau karena Iwan mempunyai semacam tibu muslihat. Karena Rasul Agung lebih kuat daripada Rasul keempat dan hampir mencapai tahap akhir alam yang munah, kekuatannya hampir tak tertandingi oleh siapapun di wilayah selatan dengan ekspektasi dari Bos Selatan dan Arthur. Jadi, Iwan tidak mungkin bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia berhasil mengalahkan Rasul keempat, Rasul Agung menggunakan kekuatannya dan bersiap menghadapi Iwan ketika Bos Selatan menghentikannya. Rasul Agung, anak itu memiliki pertahanan di dadanya dan itu seperti berada di tahap yang munah. Gunakan kecepatanmu bukan kekuatanmu, atau kamu mungkin akan berakhir seperti Rasul keempat. Bos Selatan mengingatkan dan mengungkap tipuan Iwan.
Dia tidak tahu bagaimana Iwan mengalahkan Rasul keempat, tapi Bos Selatan tahu bahwa Iwan tidak akan pernah bisa berada di tahap menengah yang muda di usia yang begitu muda. Memang benar keyakinan Bos Selatan terkonfirmasi saat dia menyaksikan pertarungan antara Iwan dan Rasul keempat sebelumnya. Kelincahan dan daya ledak Iwan berada di spektrum tahap puncak alam abgana atau tahap seni yang muna, yang jauh dari tahap yang menengah yang muna. Bos Selatan selalu menyadari pertahanan yang dimiliki Iwan dan berpikir bahwa itu adalah alat tingkat rendah. Namun mengingat kembali bagaimana Rasul ketiga gagal membunuh Iwan di masa lalu dan melihat bagaimana Rasul keempat dikalahkan, Bos Selatan sadar bahwa alat pertahanan yang dimiliki Iwan berada dalam keadaan menengah yang muna. Dia meremehkan kekuatan alat tersebut dan ini menyebabkan kegagalannya berulang kali dalam melenyapkan Iwan. Bab 2333. Oh, jadi anak ini hanya berhasil mengalahkan Rasul keempat dengan sebuah alat. Rasul Agung dan yang lainnya menyadari sesuatu. Mereka semua bingung bagaimana Iwan berhasil mengalahkan Rasul keempat yang berada di tahap menengah yang muna. Hingga saat ini mereka mengetahui Iwan menang dengan mengandalkan alat pertahanan. Karena kecepatan dan daya ledak Iwan tertinggal jauh dibandingkan dengan Rasul keempat, kemungkinan besar alat pertahanan yang Iwan miliki berada di tahap yang muna, atau dia tidak akan mampu menangkis serangan Rasul keempat. Betapa liciknya, Rasul Agung bergumam dan langsung menyerah menghadapi Iwan secara langsung. Sebaliknya, Rasul Agung menghindari serangan Iwan dengan cepat sebelum melanjutkan untuk melesat. Karena Iwan tidak dapat dibandingkan dengan Rasul Agung dalam hal kecepatan dan Rasul Agung menolak untuk menghadapinya secara langsung, Iwan berjuang untuk mengalahkannya dan keduanya langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Seperti yang diharapkan, Bos Selatan mencibir. Bos Selatan sudah menebak bahwa Iwan memiliki alat pertahanan di tahap yang muna, tapi itu hanya spekulasi sampai dikonfirmasi oleh bagaimana Iwan berjuang untuk mengejar kecepatan Rasul Agung. Keluarga Broto dan keluarga Hilton juga memperhatikan hal yang sama, meskipun alat pertahanannya sangat kuat. Sebagian besar harta karun hanya dapat digunakan hingga 3 kali dalam jangka waktu terbatas, sehingga Rasul Agung dapat dengan mudah menerobos pertahanan Iwan dan membunuhnya. Dengan pemikiran itu, mereka semua menghela nafas lega. Oh tidak, sepertinya kita telah melebih-lebihkan Tuan Busnadi. Bertentangan dengan kegembiraan Bos Selatan, hati keluarga Gumlar tenggelam. Arthur awalnya berpikir bahwa Iwan telah mencapai tahap menengah yang muna dan sedang mempertimbangkan apakah dia harus mempercayai Iwan, hanya untuk menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan Iwan setelah mendengar apa yang dikatakan Bos Selatan. Selain itu, karena Rasul Agung sekarang mengetahui kelemahan Iwan, Iwan kemungkinan besar akan kesulitan untuk mengalahkan Rasul Agung, belum lagi mengalahkan keempat Rasul. Arthur langsung menyimpulkan bahwa dia dan keluarga Gumlar akan hancur jika dia mengikuti rencana Iwan. Namun di tengah-tengah kekecewaannya, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengguncang hati semua orang. Bab 2334. Nah, Bos Selatan telah mengetahui tipuanmu, menyerah saja dan mati, kata Rasul Agung. Setelah percakapan singkat dengan Iwan, dia menyadari bahwa Bos Selatan benar tentang Iwan yang memiliki alat pertahanan yang kuat. Meskipun alat tersebut menyulitkan Rasul Agung untuk mengalahkan Iwan, kelemahan Iwan adalah kelincahannya. Karena dia benar-benar memahami kemampuan Iwan, Rasul Agung memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktu dan berencana untuk segera melenyapkan Iwan. Apa? Apakah kamu akan membunuhku? Berhenti bercanda, Iwan mendengus. Dia punya banyak trik selain pelindung dada kaisar, jadi Iwan tidak peduli jika Bos Selatan mengetahuinya. Dia hanya menahan diri untuk tidak menggunakan trik lainnya pada Rasul Agung untuk menurunkan kewaspadaannya. Betapa keras kepala, saya akan menunjukkan kepadamu apa yang mampu saya lakukan, kata Rasul Agung mendengus dan melompat ke udara sebelum melesat menuju Iwan. Ayo, Iwan ingin Rasul Agung menyerang dan tidak ragu-ragu untuk menghadapi serangannya secara langsung. Rasul Agung tahu bahwa Iwan memiliki alat pertahanan dan tidak mau bersaing dalam hal kekuatan. Gerakannya hanyalah tipuan dan melihat Iwan mendekat, dia berhenti dan melesat ke arah Iwan. Sudah waktunya untuk mati, nak, ambil ini. Serangan geburu, Rasul Agung mencibir dengan kejam sebelum meraih kedua tangannya untuk mengumpulkan energi sejatinya. Energinya langsung berubah menjadi bentuk 2 naga dan mengalir ke punggung Iwan.
Thundering Strike adalah metode kelas progresif tingkat lanjut yang diajarkan kepada 4 rasul oleh Gua Selatan. Metode kelas progresif tingkat lanjut jarang terjadi di wilayah selatan dan bahkan praktisi bela diri di tahap akhir yang Muna akan berjuang untuk menangkisnya tanpa menggunakan metode kelas yang setara. Iwan hanyalah seorang pemuda dan Rasul Agung tahu bahwa alat pertahanan Iwan terletak di depan dadanya. Jadi Iwan bersiap menghadapi malapetaka karena Rasul Agung meluncurkan serangan buntur di punggungnya. Kerja bagus Bos 8 dan Devon dan Sorak. Mereka semua tahu bahwa Iwan gagal dalam hal kelincahan dan daya ledak. Kini setelah Rasul Agung berhasil melancarkan serangan yang diarahkan ke punggung Iwan, Iwan akan terbunuh di tempat tanpa perlindungan alat pertahanannya. Ini sudah berakhir, Tuan Busnadi akan mati. Hati keluarga Gumlar tenggelam ketika mereka menyimpulkan bahwa Iwan juga kekurangan kekuatan. Tanpa alat pertahanan yang menjaga punggungnya, Iwan tidak mungkin bisa bertahan dari serangan Rasul Agung. Seketika mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Iwan dan merasa putus asa. Bab 2335. Di tengah-tengah keputusasaan keluarga Gumlar, Iwan melangkah maju dan melakukan phantom step. Sosoknya berubah menjadi bayangan kabur. Pada saat yang sama, serangan gemuruh Rasul Agung menembus tempat di mana Iwan pernah berdiri dan menyebabkan tanah terangkat ke udara. Saat kotoran di udara menyebar, Iwan menghilang dari pandangan semua orang. Hah? Di mana Iwannya? Kemana dia pergi ya? Rasul Agung terkejut dan bingung pada awalnya. Mungkinkah serangan Rasul Agung begitu kuat hingga dia menghancurkan Iwan hingga berkeping-keping? Ya, pasti itu. Keluarga Broto dan keluarga Hilton langsung menyimpulkan. Mereka semua melihat serangan gemuruh Rasul Agung menembus sosok Iwan dan mereka menyadari bahwa Iwan kemungkinan besar diledakkan oleh energi sejati Rasul Agung hingga tubuhnya meledak. Tidak, apakah Tuan Busnadi dibunuh oleh Rasul Agung? Arthur dan Agus merasa terpukul dan berdiri membeku di tempatnya. Saat itu Bos 8 meraung. Tidak, Iwan belum mati. Rasul Agung, berbaliklah, bocah itu ada di belakangmu. Iwan pertama-tama menghindari serangan Rasul Agung dengan phantom step dan mengitari Rasul Agung dengan cepat, sementara pandangan semua orang tertutupi oleh tanah. Karena Iwan terlalu gesit, tidak ada yang memperhatikannya kecuali Bos Selatan. Apa? Rasul Agung tercengang. Tadinya dia berpikir bahwa dia melampaui Iwan dalam hal kecepatan dan Iwan akan mati karena serangan sebelumnya. Yang mengejutkan, Iwan menghindari serangan itu dengan mudah dan berhasil menyelinap ke belakang punggungnya tanpa ada yang menyadarinya. Rasul Agung terkejut dan langsung berbalik, tapi itu sudah terlambat. Kamu ingin berkompetisi dalam kecepatan, Pak Tua? Pikirkan lagi, ambil ini, penjarahan duniawi. Iwan mendengus dan melancarkan serangan ke dada Rasul Agung. Berhenti, Rasul Agung memucat ketakutan. Karena Iwan sangat dekat dengannya, tidak ada waktu baginya untuk membalas. Pada saat-saat terakhir, dia mundur, tanpa ragu-ragu dalam upaya untuk menarik jarak antara dirinya dan Iwan.